Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Kita masih melanjutkan mata kuliah kita di mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan tentang makna wahyu. Sebelum kita bahas tentang wahyu, kita akan memberikan sedikit pengantar tentang imkaniyatul wahyi wa wuqu'ihi. Imkanatul wahyi wa wuqu'uhu, bahwasanya wahyu itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Artinya secara logika ini bisa terjadi, bukan sesuatu yang mustahil ya. Jadi wahyu itu kalau kita lihat pada zaman sekarang ini bisa lebih kita logikakan. Pada zaman sekarang ini kita melihat beberapa orang punya kemampuan seperti dia bisa menghipnotis seseorang. Artinya orang tersebut bisa memerintahkan orang lain hanya dengan kekuatan yang kita sebut dengan kekuatan rohaninya. Artinya dia membuat orang itu tertidur dengan lelap dan bisa diperintahkan sesuai dengan keinginan orang yang menghipnotis. Itu terjadi sekarang ya. Dan kita orang yang tidak belajar ilmu tentang hipnotis tidak bisa melakukan itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang mempunyai pengaruh kepada orang lain dan kita melihat hal itu. Sering kita lihat itu sekarang. Demikian juga di zaman modern ini kita melihat adanya gelombang radio, kemudian sinyal daripada HP ini ada 4G, ada 5G yang memungkinkan seseorang dari belahan dunia, dari satu benua yang berjauhan bisa bercakap-cakap melalui telepon ataupun bahkan sekarang bisa melalui video call. Artinya apa? Walaupun ada dua orang yang bercakap-cakap, itu menggunakan sarana yang kemudian tidak kita lihat, tidak ada kabel melalui gelombang begitu ya. Ada orang kalau dahulu ketika pertama kali ditemukannya radio, itu orang terheran-heran, sebelum ada televisi sudah ada radio. Bagaimana ada suara tetapi tidak ada orangnya. Nah, itu kan memungkinkan sekali. Keilmuan modern sekarang memungkinkan terjadinya itu, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewahyukan sesuatu yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diketahui atau tidak dirasakan oleh orang-orang di sekitar beliau. Jadi jelas bahwasanya ilmu pengetahuan modern ini memperjelas bahwasanya wahyu ini adalah sesuatu yang mungkin, kemudian sesuatu yang kemudian bukanlah sesuatu yang mustahil begitu ya. Allah Subhanahu. Terbukti di zaman modern ini sudah kita lihat dengan bantuan teknologi seseorang bisa melakukan hal ini ya. Baik. Kemudian sekarang kita berpindah kepada makna wahyu. Makna wahyu adalah terambil dari kata wahaitu ilahi au auhaitu. Jadi secara bahasa dia bisa kita artikan dengan wahaitu au auhaitu. Apa itu wahaitu au auhaitu? Wahaitu saya mewahyukan kepadanya, auhaitu saya mewahyukan kepadanya, sama. Idza kallamtuhu bima tukhfihi an ghairihi. Ketika saya menggunakan wahaitu ini, saya bermaksud apa? Saya berbicara kepada seseorang dan saya samarkan dari orang lain. Artinya ini kode yang hanya dipahami oleh saya dan orang yang menerima pesan itu. Ketika saya bilang auhaitu ila fulan, saya berbicara dengan dia dengan samar. Artinya apa? Tidak dipahami oleh orang lain. Adapun wahyu sendiri adalah al-isyarah as-sari'ah, adalah isyarat yang sifatnya cepat. Bisa kemudian melalui sebuah kalam, sebuah percakapan atau suara, atau bisa melalui kode. Baik itu kode berupa gerakan isyarat anggota badan, misal isyarat tangan atau isyarat sebuah suara begitu ya. Jadi isyarat yang cepat ini, yang misalkan kalau di Indonesia ada kedipan mata, ada anggukan, ada kode-kode menggunakan tangan, itu secara bahasa adalah wahyu. Jadi wahyu itu adalah al-isyarah as-sari'ah, adalah isyarat yang cepat. Adapun makna wahyu secara masdar itu bermakna juga
menunjukkan dua makna ya, mempunyai dua makna, yaitu al-khafa was sur'ah. Jadi wahyu yang menjadi masdar itu maknanya adalah al-khafa dan sur'ah, sesuatu yang samar dan cepat. Sehingga dari makna ini sehingga kita mendefinisikan sebagai al-i'lam al-khafi as-sari al-khas biman yuwajjihu ilaihi bihaitsu yakhfa ala ghairihi. Adalah sebuah pemberitahuan yang samar, yang bersifat cepat, yang dikhususkan bagi orang yang menerimanya dan samar bagi orang yang lain. Jadi al-khafa, samar, wasur'ah dan cepat. Jadi orang yang tidak kita berikan kode itu tidak akan paham ya, begitu. Jadi makna wahyu kita sudah tahu, ada yang pertama adalah bimakna al-isyarah as-sari'ah, isyarat yang cepat, atau ketika wahyu itu kita jadikan sebagai masdar, maka dia bermakna al-khafa was-sur'ah, sesuatu yang samar dan cepat ya. Kemudian kita langsung kepada pembahasan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, atau bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan wahyu kepada nabi-nabi. Cara wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya bisa melalui dua cara. Ada yang namanya biwasithah atau bighairi wasithah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian langsung mewahyukan kepada nabi dengan tanpa perantara malaikat, itu disebut dengan bighairi wasithah. Artinya Allah langsung mewahyukan kepada Rasul. Yang kedua adalah biwasithah, ada perantara malaikat di situ. Jadi wahyu itu bisa langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita kenal dengan ar-ru'ya as-shadiqah, atau mimpi yang benar. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menerima wahyu di Gua Hira itu sering bermimpi, dan itu mimpi yang langsung wahyu yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga yang kemudian Rasulullah SAW ketika diam begitu ya, mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mendengar, Allah mewahyukan kepada hati beliau sehingga beliau paham, dan kemudian beliau menceritakan hal tersebut kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan wahyu itu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan tanpa perantara malaikat. Yang kedua adalah menggunakan perantara malaikat, yaitu malaikat Jibril sebagai orang yang menyampaikan wahyu kepada Allah, kepada Rasul-Rasul. Seperti Al-Quran itu disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran itu sebagaimana kita tahu terjadi dua kali turun, yaitu turun yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unzila al-Quran jumlatan wahidan ila sama'id dunya lailatul qadar. Jadi diturunkan Al-Quran itu secara keseluruhan ke langit dunia yang pertama pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalika bi 20 sanah tsumma qara'a wala ya'tuna bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kemudian setelah turun satu kali ke langit dunia itu, kemudian Al-Quran kemudian turun secara berangsur-angsur selama 20 tahun lebih kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua cara. Ada kalanya kemudian Jibril itu menampakkan wujud aslinya sehingga terdengar seperti suara lonceng. Jadi dalam sebuah hadis itu, ketika malaikat mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengepak-ngepakkan sayapnya dikarenakan takut, dikarenakan haibah atau takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah ketika mendengar wahyu yang kemudian malaikat tidak menampakkan wujud aslinya, itu terdengar seperti bunyi lonceng, dan ini sangat berat bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad mendengar bunyi lonceng begitu, akhirnya beliau dalam hatinya
sudah mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Artinya pada kondisi ini Nabi Muhammad SAW menyesuaikan frekuensinya sebagai manusia dengan frekuensi malaikat, dan berat bagi beliau. Jadi beliau yang rohaniyahnya sebagai manusia menyesuaikan dengan ruhaniyah malaikat, sehingga ini berat bagi beliau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Jibril menampakkan Jibril berubah menjadi sosok manusia, sebagaimana yang kita dengar, yang kita tahu dalam hadis tentang ihsan. Jadi Rasulullah SAW suatu hari kedatangan seorang laki-laki berbaju putih, tidak tampak di laki itu orang yang sehabis perjalanan, tetapi tidak dikenal oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mal Islam?" sampai akhir hadisnya. Jadi Jibril menampakkan dirinya sebagai sosok manusia, dan ini sesuatu yang mudah bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena Jibril berubah dari rohaniyah seorang malaikat kemudian berubah menjadi bentuk jasad manusia. Nah, ini mudah bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya tidak ada yang turun ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidur. Al-Quran itu turun semuanya dalam keadaan beliau terjaga. Adapun ar-ru'ya as-salihah dalam tidur tadi adalah memang benar-benar terjadi, tetapi sebelum beliau mendapatkan wahyu Al-Quran. Adapun Al-Quran itu semuanya terjadi ketika beliau terbangun, baik Jibril menampakkan wujud aslinya ataupun Jibril pada waktu itu berubah menjadi sosok manusia yang kemudian lebih ringan bagi baginda Rasulullah SAW. Demikian tentang sekelumit tentang wahyu ini. Insyaallah kita perjelas perinci insyaallah di diskusi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.